Pernah nggak sih Anda lihat rak buku di rumah terus bertanya-tanya kenapa ya kok bisa melengkung begitu? Nah, hari ini kita bakal bongkar fisika di balik fenomena yang kelihatannya sepele ini. Padahal ini penting banget loh, mulai dari perabotan di rumah kita sampai ke struktur rekayasa yang paling canggih. Iya, kelihatannya kan sepele banget ya. Tapi, apa sih yang sebetulnya terjadi di dalam papan kayu atau metal itu waktu dia menahan beban semua buku Anda? Yuk kita bedah sama-sama. Oke, untuk bisa menjawab pertanyaan tadi, kita harus kenalan dulu nih sama pemeran utamanya. Namanya balok prismatis. Gampangnya gini, bayangin aja papan kayu lurus, balok baja buat bangunan, atau ya itu tadi, rak di lemari Anda. Semuanya itu contoh balok prismatis. Tapi jangan salah, konsep ini tuh ada di mana-mana. Bahkan tulang paha yang nopang badan kita, itu pada dasarnya juga balok prismatis. Bisa dibilang ini tuh kayak legonya dunia rekayasa. Oke, sekarang kita intip lebih dalam lagi. Waktu sebuah balok itu melengkung, di dalamnya itu sebetulnya lagi terjadi semacam perang loh. Ada dua kekuatan yang saling berlawanan, bekerja di saat yang persis bersamaan. Coba deh bayangin, serat-serat material di bagian paling atas rak buku yang melengkung itu, mereka lagi kedorong, jadi saling berhimpitan. Nah, ini yang disebut kondisi tertekan atau kompresi. Nah, di waktu yang sama, lihat bagian bawahnya. Serat-serat di sana justru kebalikannya. Mereka ditarik sampai meregang, mirip banget kayak karet gelang yang ditarik. Ini yang namanya kondisi tertarik atau tensi. Jadi, dalam satu benda yang sama, ada bagian yang kedorong dan ada bagian yang ketarik. Terus, gimana dong nasib bagian yang persis di tengah-tengahnya? Nah, ini dia bagian yang paling keren. Di antara zona perang tarikan dan tekanan tadi, ternyata ada sebuah zona damai yang ajaib. Dan ini adalah kunci dari semuanya. Jadi gini, di antara bagian atas yang tertekan dan bagian bawah yang meregang, ada satu garis khayal yang sama sekali nggak ngalamin apa-apa. Nggak ketarik, nggak juga ketekan. Benar-benar netral. Nah, inilah yang kita sebut sumbu netral. Kalau baloknya simetris, ya garis ini pas banget ada di tengah-tengah. Lihat deh polanya di sini. Jelas banget kan? Tegangan itu paling kuat, paling maksimal, di permukaan paling luar, baik yang atas maupun yang bawah. Terus makin ke tengah, tegangannya makin lemah, lemah, sampai akhirnya jadi nol, pas banget di sumbu netral tadi. Nah, karena polanya bisa ditebak kayak gini, para insinyur jadi bisa menghitung semuanya dengan presisi. Mereka punya semacam rumus rahasia yang kuat banget. Oke, jangan kaget dulu lihat rumusnya. Kelihatannya memang rumit, tapi ini tuh semacam bahasa universal para insinyur buat ngebangun semua hal keren di sekitar kita. Mulai dari jembatan yang kokoh sampai sayap pesawat yang super ringan. Coba kita bedah satu-satu ya. Intinya gini, tegangan atau si sigma itu bakal makin besar kalau bebannya M makin berat. Masuk akal kan? Tegangan juga makin besar kalau kita ukurnya makin jauh dari sumbu netral Y. Tapi, perhatiin deh variabel yang terakhir, si I ini. Nah, ini dia yang paling menarik. Variabel I ini yang namanya momen inersia, ini nih pahlawan kita yang nggak kelihatan. Inilah alasan kenapa dalam banyak kasus bentuk dari sebuah balok itu jauh lebih penting daripada bahannya terbuat dari apa. Pernah kepikiran nggak kenapa balok buat lantai itu selalu dipasang berdiri alias vertikal, bukan ditidurin alias horizontal? Jawabannya ya ini. Cuma dengan muter posisi papannya aja, kita bisa naikin momen inersianya secara drastis. Hasilnya, baloknya jadi jauh lebih kuat nahan beban lentur, padahal kita nggak nambahin material sama sekali. Cuma modal orientasi. Dan prinsip jenius inilah yang akhirnya melahirkan salah satu bentuk struktur paling efisien dan paling sering kita lihat di mana-mana, balok I. Kenapa balok I ini pinter banget? Karena desainnya itu bener-bener efisien. Materialnya itu sengaja dikumpulin di bagian paling atas dan paling bawah, tempat perang tegangan paling hebat terjadi. Sementara itu, bagian tengahnya dibikin tipis. Karena di area dekat sumbu netral kan tegangannya kecil, jadi nggak perlu banyak-banyak material. Ini benar-benar memaksimalkan kekuatan dengan material seminimal mungkin. Efisien banget. Jadi, mulai dari tulang di tubuh kita, sampai ke rangka baja gedung pencakar langit yang menjulang tinggi, prinsipnya ternyata sama, memanfaatkan bentuk seefisien mungkin untuk melawan tegangan. Nah, setelah tahu rahasia ini, coba deh sekarang Anda lihat sekeliling. Struktur apa lagi yang kayaknya diam-diam juga pakai jurus lenturan ini? Terima kasih sudah menyimak penjelasan kali ini.